kamu percaya sepenuhnya kepada seseorang yang sudah menjadi bagian seperti keluarga sendiri. Yang memelukmu di saat sedih, yang air matanya kamu percaya sebagai tanda ketulusan. Namun di balik pelukannya ada pisau tajam. Yalah. Astagfirullahaladzim Ibu. Apa yang Ibu lakuin sama laki-laki ini di kamar ayah, Bu? Hah? Kamu ngapain di sini? Hah? Salah. Alma, apa yang kamu lakukan? Anak tiri kamu nih, dia coba godain aku. Ya. Semua berawal dari saat saya pulang kantor telat, Mbak. Ketika itu saya sering lembur. Dan saya nggak tega ninggalin ayah saya yang lagi sakit-sakitan, Mbak. Memangnya nggak ada lagi yang nemenin ayahnya Mbak di rumah? Saat itu ibu tiri saya yang menjaga ayah saya. Memang sih mereka belum lama menikah. Tapi dulu saat saya melihat gimana dia ngerawat ayah saya jadi tenang kalau pulang malam. Sampai suatu malam ketika saya pulang dari kantor, saya tiba-tiba mengalami kejadian yang bikin perasaan saya nggak enak, Mbak. Maksudnya Mbak, kamu mendapatkan firasat, begitu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa perasaanku jadi gak tenang gini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ayah? Ayah? Ya? Ayah? Bu, ayah kenapa, Bu? Ayah? Ayah kenapa ya? Ayah, bangun ya. Bu, ayah kenapa, Bu? Tadi kita dirampok, Alma. Terus ayah bantuin ibu. Ayah bela ibu, terus perampok itu pukul ayah. Jadi ayah kayak gini. Ayah bangun ya. Ya, ayah bangun ya. Bu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Ayah Sony, Mas Sony. Ayah bertahan ya, ya. Ayah bertahan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya berharap banget ayah saya selamat. Tapi ketika ngeliat kondisinya, saya bener-bener gak tega, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami. Ini pasti berat banget untuk seorang anak menyaksikan. Tapi setelah itu bagaimana Mbak? Ayahnya selamat kan? Ayah saya meninggal, Mbak. Ya Allah Mbak. Ya Allah Mbak, maaf saya nggak tahu. Kru, tolong ambilin tisu sama air minum please. Aduh Mbak, maaf saya nggak tahu. Makasih Mbak. Ada air. Tuh Mbak, minum dulu Mbak Alma. Pemirsa, sepertinya kejadian ini belum terlalu lama sehingga narasumber kita tuh masih traumatis, masih mengingat suatu kejadian yang memang membuat dia sangat emosional. Saya nggak yakin dia sanggup untuk melanjutkan wawancara ini. Mbak Alma, kok kamu nggak sanggup gak apa-apa loh Mbak, kita bisa lanjutkan lain waktu. Enggak, Mbak, saya bisa. Kamu yakin Mbak? Iya, Mbak. Ayah, Mas Sony, ayah. Ayah. Mas Sony, kenapa ini bisa terjadi sama kamu, Mas? Ayah, bangun ya.
yang sabar ya. Ini musibah buat kita, Nak. Ayah. Saya sangat terpukul, Mbak. Saya nggak nyangka ayah pergi secepat itu. Dan dengan cara seperti ini, Mbak. Tapi saya lebih sakit hati lagi karena dengar omongan tetangga saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak? Apa yang tetangga kamu katakan? Sewaktu di pemakaman, mereka Mereka apa, Mbak? mereka malah menyudutkan saya, Mbak. Ayah. Berduka cita ya. Makasih ya, Bu. Ya ikhlas ya. Makasih, Bu. Kasian banget ya Jeng Tiara, padahal dia belum lama menikah sama Pak Dodi. Malang banget ya nasibnya. Ya, padahal selama ini Jeng Tiara yang ngurusin Pak Dodi pas waktu sakit-sakitan. Iya. Kamu sih Alma selalu aja sibuk kerja. Sampai lupa tuh sama ayah kamu yang lagi sakit. Tahu, mentang-mentang ada Ibu Tiri, malah asik kerja. Mau jadi wanita karir nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya juga kerja buat pengobatan ayah saya. Alah, alasan. Ayah kamu itu juga kerja keras. Ayah kamu pasti punya tabungan dong. Kerja sewajarnya aja lah. Ibu-ibu, tolong jangan salahkan Alma ya. Ini semua salah saya. Saya yang nggak bisa jaga suami saya. Duh, Jeng Tiara, kamu tuh ya kelewat baik jadi Ibu Tiri ya. Masih aja belain Alma. Alma, kamu tuh harusnya baik sama Ibu Tiri kamu ini. Kamu itu harus dengar omongannya dia. Karena sekarang kan kamu cuma punya dia. Bu, tolong jangan seperti ini ya, Bu. Kami ini sedang berduka. Tolong jangan menyudutkan anak saya. Astaga, ngapain sih si Agus kesini? Gawat kan kalau semua ketahuan. Mas Doni. Ayah. Mas Doni. Mas Doni. Iya. Ayah, Bu, Bu. Tolong ini Ibu, Pak, Ibu. Tolong ini ibu saya. Bu. Jadi lelaki itu siapa, Mbak? Saat itu saya juga nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu kalau lelaki itu kakaknya Ibu Tiri saya. Loh, memangnya Ibu Tiri Mbak nggak pernah cerita kalau dia punya kakak? Nggak pernah, Mbak. Saya juga baru tahu pas di pemakaman ayah saya. Kok aneh ya? Seingat saya, Ibu Tiri saya tuh dulu ngakunya dia sebatang kara. Artinya, Ibu Tiri Mbak selama ini membohongin Mbak dong. Waktu itu saya nggak berpikir macem-macem, karena saya sedang kalut, Mbak. Ya Mbak, saya bisa memahami. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Ibu Tiri Mbak pingsan di pemakaman? Om, aku ambil minyak angin sama air putih dulu buat ibu ya. Iya ya.
Gila ya, ngapain sih kamu kesini? Bisa nggak ngomongnya nggak pakai toa? Emangnya kamu pengen anak tiri kamu itu dengerin kita tahu kita itu siapa, ha? Sini. Ini apaan sih narik-narik? Ada apaan sih? Ngapain sih nunjuk-nunjuk kayak gitu? Kalau semuanya kebongkar gimana? Ya biarin aja. Lagi pula orang-orang sekitar sini udah tahu kok kalau aku ini kakaknya kamu. Lagi pula aku tanya sama kamu ya sekarang, kalau nggak ada aku, memangnya kamu bisa apa, ha? Kok ibu nggak ada? Buktinya selama ini kamu ngerawat laki kamu itu yang sakit-sakitan. Kamu dapat apa, ha? Nggak dapat apa-apa kan? Nggak dapat uang sepeser pun. Kayak ada orang lagi berantem deh. Ini tuh semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak datang, rahasianya semua nggak akan kebongkar. Udah deh, sekarang soal Alma biar aku yang urus. Lu itu gimana sih? Udah berapa kali gue bilang sama lu, gue ini kakaknya lu. Lu enak aja sih ngusir gue kayak gitu. Ya aku tahu niat kamu kesini cuma minta duit. Aku nggak ada uang. Ya tapi lu paling nggak bantu dong. Gue ini kan saudaranya lu, kakaknya lu. Masa lu tega banget sih sama gue? Kamu pergi aja deh, pergi. Udah kamu pergi. Nggak mau, gue nggak mau pergi. Bu, ibu kenapa bu? Bu nggak apa-apa. Udah kamu gak usah pedinin deh. Tunggu dulu dong. Lu sama kakak lu gitu amat sih. Kenalin, gue Agus, kakak kandungnya Tiara. Aku Alma, Om. Ya, Om itu turut duka cita ya. Pasti berat banget ya buat kamu dan Tiara. Iya, Om. Yaudah, gue pamit ya. Alma, Om pamit ya. Maafin ibu ya Alma. Ibu nggak pernah cerita soal kakak ibu. Soalnya dia tukang mabok sama tukang morten ibu. Yaudah kita masuk ya. Saat itu saya percaya aja omongan ibu tiri saya.